Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sesosok mayat laki-laki ditemukan dalam kondisi tubuh tidak lengkap. Residivis kasus curanmor diciduk Satreskrim Polresta Bukit Tinggi. Pria gondrong nekat lakukan perbuatan cabul di gang sempit. Korbannya seorang pelajar. Ada di Citra. Citra. 7 murid sekolah dasar 04 Terawang, Kota Pariaman dilarikan ke rumah sakit Kamis pagi. Diduga pelajar ini keracunan usai mengonsumsi permen dan minuman. Mereka dirawat intensif di instalasi gawat darurat rumah sakit. Sebelumnya, mereka muntah-muntah dan mual-mual di sekolah. 1 orang dirawat intensif karena sesak nafas. 2 lainnya masih dalam tahap observasi dan 4 orang diperbolehkan pulang. Menurut Kanderi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman, pelajar diduga keracunan setelah memakan permen dan minuman yang dijual di luar lingkungan sekolah saat jam istirahat. Kini sejumlah permen dan minuman ini sudah disita polisi untuk diperiksa. Selain itu, proses belajar dan mengajar terpaksa dihentikan. Ada 7 orang anak-anak sakit mendadak. Itu dugaan karena ada makan permen instan, kemudian minuman instan, ya itu dugaan sementara aja. Sekarang sudah tangani medis, kemudian kita dengan tim, dengan dinas kesehatan yang terkait ya sedang mendalami lah. Polisi masih menyelidiki penyebab keracunan murid sekolah dasar ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang mayat yang diduga laki-laki ditemukan dalam keadaan tubuh tidak utuh lagi di Kompleks Pasaraya Blok 1 lantai 3, Kelurahan Kampung Jauh, Pusat Kota Padang. Menurut Kapolsek Padang Barat, Kompol Gusdi, mayat ditemukan oleh beberapa anak jalanan yang sedang mencari karpet untuk dijadikan alas tidur. Namun saat melihat satu karpet merah di sebuah lorong, mereka terkejut karena ada mayat di bawah karpet tersebut yang sebagian tubuhnya tidak utuh lagi. Mereka pun segera memberitahu pedagang di lantai dasar yang meneruskan laporan kepada polisi. Dipastikan mayat tersebut bukan pedagang Pasaraya Padang, sebab tidak ada pedagang yang kenal dengan mayat tersebut. Wajah sudah sulit dikenali, kita duga itu laki-laki. Dan kondisinya ditemukan seperti apa? Pada saat kita temukan kondisinya daging sudah pada habis semua, kepala sudah mulai lepas, itu diperkirakan untuk meninggalnya sudah lama. Berarti identitas tidak ada ditemukan gitu? Identitas kami sedang mencari. Saat ini mayat tersebut disimpan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Kasusnya kini ditangani aparat Polsek Padang Barat. Robiham melaporkan dari Padang. Posko di? Awak di posko di apa bang? Telah lama menjadi target operasi, 2 tersangka pencurian bermotor ditangkap tim Opsnal Satuan Reskrim Polresta Bukit Tinggi di 2 lokasi berbeda Rabu sore. Penangkapan berawal saat polisi mengembangkan kasus penggelapan yang dilakukan oleh Arif Budiman, warga Pari Putuh, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, pada November tahun lalu. Tidak berhenti di situ. Polisi juga mengungkap kasus curanmor yang dilakukan Arif bersama rekannya Doni Surya, warga Aur Kuning, Kecamatan ABTB Bukit Tinggi. Pengungkapan tersebut berdasarkan pengakuan Arif diperkuat dengan ditemukannya kunci letter T. Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi menyebut Arif Budiman merupakan residivis kasus pencurian dan penggelapan yang telah 3 kali keluar masuk jeruji besi.
Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 3 unit sepeda motor hasil curian yang telah dijual. Yang diduga di awal perkara penggelapan yang dilakukan oleh tersangka. Nah, dari kasus penggelapan tersebut kami lakukan pengembangan dan kami menemukan bahwa tersangka juga melakukan tindak pidana curanmor di beberapa TKP di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. Nah, dari pengembangan itu kami berhasil menemukan 3 barang bukti curanmor yang sekarang masih dalam tahap pengembangan oleh Polresta Bukit Tinggi. Pengakuan tersangka, uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk membeli narkoba. Tersangka diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Nekat melakukan perbuatan cabul di gang sempit di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukit Tinggi. Adek Chandra Lukman berurusan dengan polisi. Pria gondrong itu ditangkap tim Jatanras Polresta Bukit Tinggi tidak sampai 24 jam setelah korban melapor Rabu siang. Pengakuan korban yang masih berstatus pelajar, peristiwa terjadi saat ia yang tengah melintas di jalan setapak itu tiba-tiba dirangkul oleh tersangka hingga membuatnya terjatuh dan mengakibatkan luka pada bagian dagu. Selanjutnya tersangka memeluk korban dari belakang dan meremas hingga meraba pada bagian sensitifnya. Untungnya korban berhasil kabur setelah meronta-ronta dan melawan pelaku. Telah mengamankan 1 orang tersangka atas dugaan tindak pidana perbuatan cabul, di mana kejadian itu terjadi pada hari Selasa sekitar pukul 17.30 dengan pelapor ada salah satu siswa pelajar dia melaporkan ke Polresta Bukit Tinggi terkait dengan perbuatan cabul yang dialaminya. Untuk tersangka sendiri kita lakukan penangkapan di kediaman tersangka. Pelaku diancam dengan sejumlah pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.